di mana guru-guru itu kreatif dan membuat ide-ide inovasi. Nah, yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Ciri-ciri soalnya nih Ibu Agustin adalah ada hal yang mendesak untuk kita putuskan. Maka di sini Bapak Ibu harus bisa menjadi pribadi yang bisa memutuskan sesuatu. Bu Rita, apakah penjelasan saya terlalu cepat? Cukup, Bu. Cukup, baik. Ya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu akan mengikuti seleksi kompetensi dasar dulu, setelah lulus baru ke SKB. Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya ada rumus khusus yang digunakan untuk menghitung passing grade SKD. Nah, tes SKD itu biasanya ada 70 sampai 100 soal ya, Bu Rita ya. Ya. Nah, biasa kita ambil yang banyak dulu nih biar kenyang duluan. Kalau syukur-syukur kalau dikurangi begitu. Jadi kita pasang target besar Bapak Ibu, jangan pasang target yang kecil. Jadi kita sudah terbiasa mengerjakan soal dalam jumlah yang banyak. Misalkan di sini 100 soal. Nah, di sini ada 30 soal dari tes wawasan kebangsaan, 35 soal dari tes inteligensi umum, dan 35 soal dari TKP atau tes karakteristik pribadi. Kemudian semua soal ini Bapak Ibu harus diselesaikan dalam waktu 90 menit atau satu soal itu kira-kira Bu Agustin 54 detik. Nah, kalau Bapak Ibu mengerjakannya pelan-pelan, misalnya 2 menit, 3 menit, ya nggak cukup Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan kita sampai tahap ini, Bapak Ibu sudah mulai membiasakan bagaimana caranya berlatih secara simulasi mengerjakan soal-soal terutama di seleksi kompetensi dasar. Nah, Bapak Ibu, ini kira-kira untuk nilai maksimumnya untuk TWK maksimumnya 150, TIU-nya 175, TKP-nya 175, total nilai 500. Nah, di mana TWK dan TIU itu memiliki jawaban benar maksimum 5, sedangkan jawaban salah itu dihitung 0. Dan untuk nilai dalam rentang 1 sampai 5, tergantung jawaban yang Bapak Ibu pilih untuk TKP. Kemarin kita sudah belajar ini ya, Bu Rita. Dan karena di sini tidak ada nilai negatif, artinya Bapak Ibu menjawab tidak ada yang dikurangi. Maka Bapak Ibu yang paling diperhatikan adalah Bapak Ibu harus mengerjakan soal, semuanya dikerjakan Bapak Ibu, jangan ada ditinggalkan kosong, karena semuanya itu ada nilai. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu masing-masing aspek tadi itu memiliki pengaruh terhadap passing grade. Nah, ini beberapa contoh saja Bapak Ibu bahwa misalnya yang diambil untuk kelulusan kita ini misalnya passing grade-nya 271. Nah, kasus yang ini misalkan di sini contohnya Fikri, Rebecca, Sania ini masuk peringkat 1, 2, 3, berarti otomatis mereka ini lolos. Nah, sedangkan Fitra dan Hasan ini dikategorikan tidak lolos. Di sini kalau kita lihat nilai TWK-nya 90, ini belum masuk nominasi untuk minimal TWK itu 165, sedangkan Hasan ini tidak lulus di TWK karena nilainya TWK ini masih minimal, dia harus minimal 65. Nah, kalau 60 berarti tidak bisa, berarti dia tidak dikategorikan tidak lolos meskipun nilai mereka itu untuk passing grade-nya minimal kan 271 gitu ya. Tapi karena nilai untuk aspek TWK-nya ini 60, maka dia dikategorikan atau diputuskan sebagai peserta yang tidak lolos. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk tutorial pendaftaran CPNS di portal SSCN itu Bapak Ibu, ini Bu Rita yang kadang-kadang saya juga sedikit prihatin karena selama ini Bapak Ibu guru itu terjebak untuk administrasi di sini sehingga waktunya tuh habis Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri untuk berlatih soal. Padahal nilai untuk kelulusannya itu kan bukan, iya betul ada administrasi, tapi yang paling kita harus persiapkan itu adalah dari sisi persiapan Bapak Ibu mengikuti ujian begitu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pertemuan kita malam ini Bapak Ibu harus administrasi itu mungkin dipercepat, kemudian nanti di-skip dulu karena fokus Bapak Ibu harus mempersiapkan diri menuju untuk ujian nanti. Nah, ini informasi-informasi untuk membuat akun itu ada silakan Bapak Ibu masuk di bkn.go.id
Dan Bapak Ibu ini sudah banyak video tutorialnya yang bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu, panduan jitu lulus passing grade untuk P3K guru malam hari ini bisa mungkin saya bagikan sebagai berikut. Pertama, Bapak Ibu pelajari kisi-kisi semua jenis tes baik SKD, untuk tes SKD ya, karena pertama ikut ujian itu kan SKD dulu Bapak Ibu. Baik untuk TWK-nya, TIU maupun TKP. Kemudian untuk soal-soal TWK ini dibuat menggunakan teknik penalaran yang tentunya tidak bisa dihafalkan Bapak Ibu. Tetapi kita harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks kehidupan sehari-hari. Mohon maaf Bapak Ibu, ada yang salah ketik sedikit. Kemudian karena TWK ini berbeda dengan soal-soal TIU, maka lebih dipastikan bahwa pola atau rumusnya itu dibuat berdasarkan teori tertentu. Untuk Bapak Ibu menaklukkan soal-soal jenis seperti ini, kita harus sering berlatih agar bisa mengenal berbagai variasi-variasi soal yang disiapkan pada soal-soal TIU. Nah, kemudian jika soal TIU ini memiliki landasan teori, maka kalau kita lihat untuk tes karakteristik pribadi, kepribadian itu tidak memiliki jawaban yang salah maupun benar. Pada pertemuan saya minggu sebelumnya ini sudah kita bahas. Karena tujuan utamanya adalah untuk TKP ini adalah mencari orang dengan kepribadian yang sesuai dengan jabatannya kelak. Bagi sebagian orang, tipe soal semacam ini sangat membingungkan. Nah, tipsnya di sini yang bisa saya bagikan pada malam hari ini adalah Bapak Ibu baca soal sekali saja dan pikirkan jawaban yang tidak merugikan diri sendiri, tetapi selalu mementingkan kepentingan orang lain. Nah, karena soal TKP relatif lebih membingungkan, maka kerjakan dulu soal TWK dan TIU lebih dulu. Soal ini dapat kita kerjakan secara cepat karena Bapak Ibu kan nilainya tidak tidak ada nilai 0, jadi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini jadi kita kerjakan dulu yang lain baru TKP-nya dari belakang. Kemudian meskipun jawaban TIU lebih pasti, beberapa tipe soal itu mungkin terasa sulit sehingga keterampilan ini kembali lagi ke keterampilan masing-masing orang. Untuk itu Bu Iriani, mohon ya. maaf, Bu Iriani introduksi sebentar. Itu teman-teman banyak yang nanya, yang kita bedakan malam ini P3K. Oh ya. Kan CPNS, mungkin koreksi sedikit Bu. Ya. Baik, siap. Bapak Ibu ini mungkin pengantar sebentar ya Pak J. Ya, sebentar saja Pak J. Baik, ini cuma beberapa pengantar Bapak Ibu. Kita akan langsung untuk mengerjakan langsung ke ini, ke apa sih namanya? Langsung ke paket soal Bapak Ibu. Seperti itu. Karena berbarengan Bu ya P3K ini sama CPNS, jadinya pengantarnya sama. Kok saya? Kita, apakah masih standby mendengar suara saya? Baru mendengar. Om J, bagaimana? Oh baik, sudah bisa tersambung ya Bu? Langsung saja. Berarti sama. Baik, oke. Nah Bapak Ibu, ini kita akan langsung untuk pembahasan soal untuk P3K ya, untuk guru. Nah pertama, ini ada beberapa soal yang kita akan masuk untuk tipe soal yang pertama. Misalkan ada soal seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bu Rita untuk sesi pertanyaan 10 soal pertama, ya. Kita akan bagi 2 orang pemenang dulu ya Bu Rita ya. Ya. Oke, 2 orang pemenang untuk sesi ini. Jadi 1 pemenang nanti akan diberikan hadiah dari Pak Agus, yang satunya dari kami narasumber. Oke, pertanyaan pertama adalah pada suatu saat Anda dikejar deadline karena terjadi perubahan rencana secara mendadak dari pimpinan. Instruksi dari pimpinan adalah semua target yang telah diubah dan disusun harus tercapai, padahal tugas yang dulu diberikan masih menumpuk. Melihat hal tersebut, apakah langkah awal yang dapat Anda lakukan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline yang paling mendesak. B. Saya akan mengerjakan pekerjaan yang paling mudah sehingga semua target dapat tercapai. Yang C.
saya akan meminta bantuan rekan kerja saya untuk mengejar target kerja tersebut. Yang D, saya akan meminta pertimbangan pimpinan mengenai target mana yang harus dikerjakan. Kemudian yang E, saya akan mengerjakan semua target yang diberikan walaupun lembur. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, jawaban soal ini yang paling tepat yang mana? Silakan Bapak Ibu. Baik, kita open mic Bu ya. Iya, open Silakan mic, tapi yang raise hand duluan ya Bu Rita. Tapi ini ada yang raise hand dari tadi nggak turun-turun. Iya, itu berarti kayaknya bukan ya Bu. Baik Bapak Ibu yang ingin menjawab silakan raise hand. Siapa raise hand teratas itulah yang kita tunjuk. Yang pertama raise hand-nya sudah ada Ibu, siapa ini? Ibu Mediawati. Ya, silakan Pak Fajar bisa dibuka open mic-nya. Sudah, silakan Bu. Bu atau Bapak Mediawati, silakan. Sudah saya jadikan co-host. Silakan open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa Bu jawabannya? Ya, baik. Pada suatu saat Anda dikejar deadline karena terjadi perubahan rencana secara mendadak dari pimpinan. Instruksi dari pimpinan adalah semua target yang telah diubah dan disusun harus tercapai, padahal tugas yang dulu diberikan masih menumpuk. Melihat hal tersebut, apakah langkah awal yang dapat Anda lakukan? Jawaban yang tepat saya pilih, saya akan mengerjakan pekerjaan yang paling mudah sehingga semua target dapat tercapai. B, Bu. Oke, Bu Rita satu lagi. Ya, silakan satu lagi Ibu Tri. Halo. Ya. Ya, silakan Ibu. Jawaban saya lebih ke A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline yang paling mendesak. Baik. Bu Tri, mengapa Bu Tri memilih jawaban A, kalau boleh saya tahu? Karena saya mempertimbangkan untuk deadline-nya, artinya yang paling mendesak itulah yang dikerjakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan yang deadline-nya bisa dikerjakan di istilahnya kayak di belakang itu bisa diurutkan seperti itu, Ibu. Baik. Iya, Bu Rita. Ya. Ya, jawaban Bu Tri ini benar ya. Ya. Jadi kalau ada jadi kalau ada tipe soal seperti ini Bapak Ibu, ingat tadi kita sudah membahas ada tips di awal tadi yang saya bagikan bahwa pekerjaan itu harus kita kerjakan, apalagi yang diberikan oleh pimpinan. Kita harus menyelesaikan karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Nah, di sini kita akan mencatat untuk pertimbangan, kemudian sasarannya seperti apa, dan deadline yang mendesak. Jadi kita tidak akan meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan tanggung jawab kita. Nah, Bu Tri, selamat ya. Untuk sesi ini jawaban Ibu benar. Oke, kita lanjutkan untuk kedua. Ibu, ada yang bertanya ini termasuk soal apa ya? Soal manajerial atau soal manajerial. Ini tipenya dia masuk manajerial. Ya, berarti ini tipe soal manajerial, Bu ya. Baik, iya, ini kompetensi manajerial. Ya. Ini sudah dicampur Bapak Ibu ya, nanti kita akan lihat. Kemudian soal nomor 2, sebagai seorang pimpinan yang sukses, tentu saja tidak terlepas dari peran serta dari bawahan yang di belakangnya. Untuk mempertahankan pencapaian, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan? A, saya akan membagi pekerjaan sesuai dengan kepribadian maupun sifat rekan dan bawahan. B, saya akan membagi pekerjaan sesuai dengan keinginan dan minat rekan dan bawahan. C, saya akan membagi pekerjaan sesuai dengan bakat rekan dan bawahan. Kemudian D, saya akan membagi pekerjaan sesuai dengan kemampuan rekan dan bawahan. Sedangkan yang terakhir adalah saya akan membagi pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan rekan dan bawahan. Nah, Bapak Ibu silakan Bu Rita dipilih 2 orang. Ya, baik, Ibu Aryani udah. Sekarang Ibu Nuke Iskar Rosari, silakan. Silakan Bu Nuke.
Tidak bisa. Terima kasih Bu Rita. Ya. Jawaban saya karena sebagai seorang pimpinan jika ingin sukses membagi pekerjaannya itu sesuai dengan keahlian dan keterampilan rekan dan bawahan. Iya, tepat sekali. Luar biasa ya yang ini langsung lulus ini. Iya, Amin, terima kasih Bu. Keren. Ibu Nuke. Baik. Jadi Bu Rita dicatat ya, beliau ini benar. Ya, saya Oke. catat Bu ya. Iya, ini Oke. Bapak Ibu kita 10 soal ya. Nanti kita lihat siapa yang totalnya paling banyak menjawab. Kita ambil 2 pemenangnya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Soal ketiga. Tugas utama sebagai ASN adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Untuk menjaga stabilitas tersebut, seberapa sering Anda mencegah gangguan? Misalnya ada tamu, rapat, telepon yang berpotensi mengganggu Anda. A. Saya biasanya tidak terganggu dengan hal tersebut. B. Sering karena hal tersebut dapat mengganggu kinerja saya. C. Melihat situasi dan kondisi. Jika itu penting, saya mau. Karena bagaimana lagi? D. Saya selalu menyeleksi terlebih dahulu seberapa penting hal tersebut. E. Sering karena saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan dapat selesai dengan baik. Silakan Bu Rita, 2 orang. Baik, Bapak Ibu yang bernama Pak Fahri Pratama, silakan. Ya, silakan Pak Fahri. Sudah bisa di open mic-nya? Selamat malam, Bu. Malam. Malam. Untuk jawaban saya, saya akan menyeleksi dulu untuk jawabannya yang D. Saya akan menyeleksi dulu seberapa penting hal tersebut. Baik. Pak Fahri, terima kasih ya jawaban Anda benar. Jadi Pak Fahri, kalau boleh tahu nih kita sharing dulu, mengapa Pak Fahri memilih jawaban ini? Karena sebagai seorang tugas utama dari sebuah ASN, apabila mengalami gangguan tersebut, selayaknya kita harus menyeleksi terlebih dahulu apakah penting atau tidaknya gangguan tersebut. Mungkin seperti itu, Bu. Baik. Terima kasih ya Pak Fahri. Artinya ini sudah Pak Fahri ini calon ASN yang luar biasa di masa depan. Terima kasih Pak Fahri. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Bu Rita, kita Ibu, akan lanjut soal ya. Kalau siap. bisa saya usul Bu ya, karena menentukan siapa yang paling banyak benar ini agak sulit ya, apalagi di kolom chat itu banyak sekali. Gimana nanti kalau misalkan 10 orang ini ya Ibu atur saja dengan jumlah yang Ibu tentukan. Oh iya. Ya, gitu saja Bu ya. Nanti Bu Rita bantu saya juga untuk mendata siapa saja yang masuk tadi menjawab benar ya, yang sudah menjawab ya. Ya, baik Ibu. Jadi kalau Ibu sudah menentukan berapa besarnya nanti dibagi 10 saja Bu ya, begitu ya Bu ya. Oke, siap. Oke. Ya. Oke. Lanjut Ibu. Baik, kita lanjut soal keempat Bapak Ibu. Ketika Anda berada dalam satu tim kerja, tiba-tiba timbul masalah yang membuat kinerja tim menurun. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A, bagi saya, mohon maaf ini A ya Bapak Ibu, hurufnya tadi tidak terketik dengan baik. Bagi saya, masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. B, seharusnya orang yang menyebabkan masalah yang harus bertanggung jawab. C, masalah tim adalah masalah bersama dan harus diselesaikan oleh tim. D, ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah yang terjadi. E, saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Diana Yulia. Ya, Ibu Diana sudah bisa open mic-nya? Belum. Sudah Bu. Oh iya, ya sudah. Saya jawab C, Bu. Masalah tim adalah masalah bersama yang diselesaikan oleh tim. Baik. Yang C, ya. Oke.
Bu, ini tadi siapa namanya? Bu Diana. Bu Diana. Oke, Bu Diana sangat keren. Jawaban Anda benar. Sekarang keren-keren Bu, sekali jawab. Iya, luar biasa malam ini. Semuanya benar. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nanti dicatat Bu Rita. Iya, siap. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 Bapak Ibu. Pada suatu kelompok kerja, Anda ditunjuk sebagai ketua. Saat pembagian tugas, apakah Anda bersikeras melakukan pembagian tugas secara adil? A. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. B. Jelas karena keadilan adalah hal yang utama. C. Tergantung situasi dan kondisi kelompok kerja. D. Tidak masalah walaupun tidak adil. Proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan posisi adil. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Anita Desi. Ya, Bu Ritawati mohon izin sebelumnya, jenengan saya jadikan host saja ya. Oke. Bu Rita saya jadikan host, jadi Bu Rita nanti bisa langsung menunjuk siapa yang bisa menjawab, sekaligus mohon orang tersebut dijadikan co-host agar bisa open mic. Saya khawatirnya internet saya unstable ini Pak. Oh begitu? Iya. Ya, Om J gimana Om J, bisa bantu Om? Sudah sering diperingatkan unstable internet, takutnya gitu. saya keluar. Oke Bu, dilanjut aja silakan. Baik. Bu Rita menunjuk siapa tadi? Anita Desi, Ibu Anita Desi. Anita Desti, oke baik. Ya silakan. Silakan Ibu Anita. Ya. Sudah bisa open mic? Dengeran ya? Ya. Kalau jawaban saya yang A, jelas karena keadilan adalah yang utama dan mutlak. Karena sebagai pimpinan kelompok itu harus bersifat yang adil untuk anggota kelompoknya. Baik, Bu Anita, Anda 100 benar. Ya, malam ini peserta Oke, mendapat poin ya Bu Anita. Iya, pintar-pintar semua Bu Rita. Sudah ready. Sudah hampir siap ini. Oke, soal nomor 6 kita lanjut Bapak Ibu. Andi satu-satunya pegawai yang ditunjuk untuk mengikuti rapat tertutup. Setelah selesai rapat, Andi diajak teman-temannya untuk nongkrong di kafe. Karena tidak enak hati, Andi mengikuti ajakan teman-temannya. Jika Anda menjadi Andi, sikap apa yang akan Anda lakukan? A. Asik memainkan gawai sebagai upaya menghindari membahas mengenai hasil rapat tersebut. B. Mengurungkan niat untuk nongkrong di kafe bersama teman-temannya. C. Berniat membocorkan hasil rapat tersebut ke teman-teman dekat saja. D. Mengobrol santai mengenai tim sepak bola yang akan bertanding minggu ini. E. Menjaga jarak dengan teman-temannya untuk mengantisipasi bocornya hasil rapat tertutup. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf ketikanya terlalu buru-buru, makanya agak tersusun tidak baik. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Ida Nopitawati. Silakan Bu Ida Nopitawati untuk menyalakan mikrofonnya. Oke, lanjut saja Bu. Ya, lanjut Ibu Erin. Belum itu masih mute itu suaranya. Silakan Bu Erin. Kalau saya ya terima kasih. Kalau saya akan menjawab D. Mengobrol santai mengenai tim sepak bola yang akan bertanding minggu ini. Kenapa Keren. Ya, benar sekali Bu Erin. Terima kasih. Bu Erin dapat 100 malam ini. Keren. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Erin. Bu ini panggilannya Bu Iren ya. Jangan sampai saya salah sebut. Iya. Jadi ini bagaimana kita menjaga rahasia negara meskipun kita masih harus berjumpa dengan kawan-kawan kita. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Silakan Bapak Ibu kita fokus sekarang. Sebagai guru di sekolah menengah atas atau SMA, Bu Indah sering memberikan ulangan harian kepada siswa-siswanya untuk dikumpulkan kemudian. Sehingga mejanya penuh dengan tumpukan kertas hasil ulangan harian
yang sudah tidak terpakai. Jika Anda menjadi Bu Indah, sikap Anda adalah A. Segera menaruhnya di gudang kantor, B. Menjual kertas-kertas tersebut, C. Membawanya ke tempat daur ulang, D. Membiarkannya di meja, E. Membakar kertas-kertas tersebut. Ya, baik. Ibu Dewi Indriani. Bu Dwi masih di mute suaranya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Jawaban saya adalah C, Bu, membawanya ke tempat daur ulang karena kertas ini bisa di-recycle, didaur ulang sehingga bisa lebih bermanfaat di kemudian harinya. Terima kasih. Iya, Bu Dewi adalah ibu guru yang bijaksana. Dan menurut saya juga ibu guru yang cerdas karena bisa berpikir untuk menjaga lingkungan di mana beliau tinggal. Terima kasih Bu Dewi ya tadi, dan 100 untuk Ibu. Kita lanjut Bu Rita, Ya, mohon lanjut. dibantu dicatat ya. Ini Ya, tadi siap. beliau benar juga jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8 Bapak Ibu. Mungkin kecuali Ibu suruh mengurutkan kayak kemarin itu, Bu. Iya, kalau langsung kemarin itu memilih memang ini tantangannya banyak luar yang biasa benar. ya. Iya. Iya. Nanti di soal berikut Bu, tantangannya lebih seru. Siap. Yang ini mudah dulu, biar semuanya pada rame. Oke, soal nomor 8, Bapak Ibu. Eko adalah pegawai honorer di kecamatan. Pada jam istirahat, ternyata ada tamu yang bertanya mengenai tempat unit pelayanan umum. Padahal sudah jelas ada papan petunjuk arah menuju kantor tersebut. Jika Anda adalah Eko, bagaimana sikap Anda? Maka sikap Anda adalah A. Saya akan menyuruh rekan saya untuk mengantarkannya. B. Saya akan mencoba menunjukkan arah tujuan tersebut. C. Saya akan mengantarkannya menuju unit pelayanan umum. D. Saya tidak menghiraukannya karena saya sedang beristirahat. E. Saya hanya akan memberitahukan arah menuju tujuannya. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu atau Bapak yang bernama Kiki. Halo, selamat malam. Suara saya Malam. terdengar tidak, Bu? Ya, selamat malam Pak Kiki. Ya, kalau saya jadi Pak Eko, Bu, saya pilih C, Bu. Saya akan mengantarkannya menuju unit pelayanan umum. Wah, Pak Kiki ini memang ya, ini Pak Guru Siaga. Siap, Bu. Doain saya lolos, Bu. ASN Siaga. Baik, Pak Eko, Anda 100 juga malam ini. Ya, Bapak Ibu. Kiki, Bu. Kiki, Bu. Oh, Bukan Kiki, Eko, maaf, Bu. Kiki. Kan katanya tadi jadi Pak Eko. Oh iya, benar, Bu. Soalnya dirubah, Bu. Berarti, Bu, jadi Pak Kiki, Bu. Baik, selamat ya Pak Kiki. Jawaban Bapak benar. Kita lanjut, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih, Bu. Baik, soal nomor 9. Sebagai ASN, Anda dipindah tugaskan ke daerah pelosok negeri. Di tempat kerja yang baru, alat komunikasi yang ada kurang memadai. Padahal sistem pekerjaan sebagian memakai komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Bagaimana sikap Anda? A. Menerima mutasi dengan syarat harus segera dibangun sistem komunikasi yang memadai. B. Menolak pindah tugas tersebut karena kurangnya sarana dan prasarana. C. Memberikan pelayanan kepada masyarakat seadanya dahulu sambil meminta pemerintah pusat untuk memperbaiki sarana komunikasi yang baik. D. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sambil menunggu perbaikan sistem komunikasi yang baik kepada masyarakat. E. Sementara menyewa sarana dan prasarana sistem komunikasi dari penduduk untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Silakan. Ya, baik. Ibu Wiharyanti. Ya, untuk saya nomor 9 saya mencoba menjawab yang D, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sambil menunggu perbaikan sistem komunikasi yang baik kepada masyarakat. Keren. Tadi Bu, siapa namanya, Ya. Bun? Wiharyanti. Wiharyanti. Iya, Bu Wiharyanti. Bu Wiharyanti dari Ya. dari daerah mana, Ibu? Dari SMA Negeri 1 Setu, Bekasi. Wah, keren. Tidak salah ya. Terima kasih, Ibu. Sangat luar biasa jawaban Ibu. Ini juga ASN yang handal ya, pelayanan prima menjadi tujuan Ibu.
Selamat Bu Amin. Wirharyanti, Anda Terima mendapat nilai kasih, 100 Ibu. malam ini. Kita lanjut ke Alhamdulillah. soal yang terakhir, Bapak Ibu, untuk tipe yang pertama. Soal nomor 10, yaitu karena terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, maka Handoko ditunjuk sebagai pelaksanaan tugas atau PLT. Sebagai pimpinan di kantor, tiba-tiba sekretaris kantor menyodorkan beberapa berkas yang harus ditandatangani. Sikap Pak Handoko adalah A. Ragu untuk menandatangani mengingat pimpinan ditangkap oleh KPK. B. Membaca terlebih dahulu dengan seksama berkas yang disodorkan kemudian tanda tangan. C. Menolak menandatangani berkas karena takut bernasib sama. D. Mempelajari berkas tersebut jika sudah yakin baru tanda tangan. E. Mendiskusikan dengan bawahan Anda terkait berkas tersebut. Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Siapa tadi? Bu, izin menjawab, saya dari Natuna, Bu Anissa. Yang raise hand, Bu Rita, silakan. Saya Bu juga jawab Bu. Bu, izin menjawab. Bu. Bu, saya dari Natuna, Bu, belum ada. Saya jawabannya B. Saya, Bu. Oke, ini karena Bu Rita. Saya D, Bu. Halo Bapak Ibu. Bu, saya pilih B. Haida, Bu. Jawabannya D. Saya, Bu. Saya, Kalau bisa. Ya, baik Bapak Ibu, biar Bapak acara Ibu, kita ya. Gimana Pak saya Fajar, barusan silakan. membuka akses untuk mikrofon. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon dengan bijaksana menggunakan mikrofon. Karena tadi saya memang ingin tahu bagaimana sih respon teman-teman dari peserta webinar malam hari ini. Apakah bijaksana dalam menggunakan mikrofon, sabar dalam mengantri, kemudian memiliki itikat baik untuk belajar. Oleh karena itu, saya nyalakan, ternyata ramai. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya nonaktifkan kembali mikrofon Bu Bapak, sehingga Ibu Bapak tidak bisa menyalakan mikrofon sebelum Ibu Rita menunjuk dan menjadikan Bapak Ibu sebagai co-host. Biar apa? Biar teman-teman yang lain yang ingin belajar, yang sudah tertib, merasa nyaman, merasa senang, merasa tenang belajar bersama kita semuanya. Jadi mohon Bapak Ibu sudi kiranya berkenan untuk sama-sama menghargai, sama-sama tertib agar ilmu yang disampaikan oleh Ibu narasumber seperti tadi 1 jam yang lalu sangat tertib, sangat lancar, sangat enak untuk dibuat belajar. Tapi begitu saya buka mikrofon tidak sampai 2 menit, Bapak Ibu sudah berebut. Mohon sekali lagi jika Bapak Ibu berkenan untuk menjawab, silahkan raise hand terlebih dahulu agar Ibu Rita yang nanti akan menjadikan Bapak Ibu sebagai co-host. Bu Rita, saya jadikan jenengan sebagai host ya, enggak apa-apa Bu. Nanti kalau Ibu terlempar langsung kontak saya saja, saya bisa klaim host. Baik. Jadi nanti dijadikan co-host dulu peserta, sehingga peserta bisa menyalakan mikrofon. Nanti setelah peserta menyalakan mikrofon dan menjawab, Ibu Rita co-host yang sudah dikasihkan tadi diambil alih aja. Biar tertib, lancar. Kasihan teman-teman ini banyak yang WA, Pak. Kayak tadi aja Pak, ditutup aja mikrofonnya otomatis. Karena mereka juga sama-sama ingin belajar bersama Bunda Iriani malam ini. Silakan Bu Rita dan Bu Iriani dilanjutkan. Mohon maaf, saya masuk di sesi yang memang saya perlu menyampaikan beberapa hal yang penting untuk kelancaran acara. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, acara saya ambil alih untuk menjadi host. Nah, di sini saya tinggal memilih Bapak Ibu. Tadi saya memilih siapa yang raise hand terlebih dahulu. Dan agar saya sekarang ini remove terlebih dahulu semua. Oke. Siapa yang raise hand terlebih dahulu, itulah yang akan saya pilih ya. Yang pertama Ibu Novita Maulida. Silakan yang ingin menjawab, saya jadikan co-host dulu.
Ya, Terima silakan. kasih Bu. Apakah sudah terdengar suaranya? Terdengar? Ya. Jawaban saya B, Bu. Membaca terlebih dahulu dengan seksama berkas yang disodorkan, kemudian tanda tangan. Jawabannya apa tadi, Bu? B. B. Maaf, ya B. Membaca terlebih dulu dengan seksama berkas yang disodorkan, kemudian tanda tangan. Ya, baik. Gimana Ibu Iriani? Ibu Iriani, apa dia dari tempat? Mudah-mudahan Bu Triani nggak terpental ya. Ya, Ibu Iriani Ini masih ada suaranya di tempat? tadi halo Bu Rita, suaranya Ya? tadi kena itu semuanya Mute all ya? di mute. Mute all, Ibu. Oh, ya, mohon maaf Ibu. Silakan Ibu. Iya. Iya, Bu Tadi Rita. Kakak menjawab B. Iya. Masih satu orang lagi Bu Rita. Oh, baik. Saya memilih ya Pak Aslin Malik. Saya jadikan co-host terlebih dahulu. Halo, siapa yang menjawab? Bu Rita, sudah bisa tersambung kah? Ya, bentar Bu. Ini yang baru mencoba. Oh, iya siap. Belum bertemu ini. Ini apa mau saya yang bermasalah ini? Mohon maaf Bu, ini saya belum bisa memberikan ini ya? Ya, memberikan akses. Berarti semuanya belum bisa buka dong ya? Ya, kita lanjutkan Bu ya. Ini mungkin kita pending dulu. Bapak Ibu, mohon maaf yang tadi menjawab belum benar ya. Jawaban untuk nomor 10 itu yang paling tepat adalah jawaban option D. Yaitu Bapak Ibu kalau jadi pemimpin yang menggantikan. Salah saya. Halo? Iya Bu. Iya. Bu Novita Maulida ada di tempat? Iya Bu. Mohon maaf Ibu. Ibu coba bisa mengarahkan saya menjadi host. Ibu klik. Gimana Bu ini? Ya Ibu klik Ibu klik nama saya, terus Ibu klik Namanya kanan. Bu siapa? Ritawati. Bu Ritawati. Ritawati. Ya, Ibu klik kanan, langsung Ibu pilih. Ya. Di partisipan sepertinya tidak muncul Bu Ritawati. Ada Bu. Oh, ini ada Ritawati. Ya. Ibu klik kanan, terus jadikan saya host. Make host. Oke. Ya. Oke. Yes. Oke, sudah Bu? Ya. Terima kasih Bu. Ya Bu. Ya, terima kasih. Tadi sama-sama. Ya, terima kasih. Baik. Bu Rita langsung bisa terkoneksi kembali ya. Iya. Baik. Nah, saya mulai unstable. Ya. Bapak Ibu, untuk soal nomor 10 kita akan lanjutkan dulu ya. Jadi nomor 10 ini jawaban yang benar itu sebenarnya D ya, option D, karena sebagai pemimpin kita pada saat akan menandatangani sesuatu atau ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab harus kita putuskan, itu harus hal tersebut harus kita pelajari terlebih dahulu ya, baru kita memberikan sebuah keputusan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi sesi yang ini Bapak Ibu ini Bu Rita belum ada pemenangnya ya. Yang nomor 10. Oke. Berarti tadi Bu Rita mohon Halo Bu Rita, apakah bisa mendengar suara saya?
Bagus Bu, dengar suaranya. Iya. Nomor saya ya. Ya, silakan dilanjut Ibu. Ya, Bapak Bu Rita, untuk yang sesi pertama tadi kan saya sudah bilang kita ambil dua pemenang ya, tapi memang rata-rata tidak bisa menjawab bisa menjawab lebih dari 2 ya, karena ini semuanya raise hand dan waktunya juga bersamaan. Untuk itu Bapak Ibu, karena 9 orang tadi menjawab, maka Bu Rita atau bisa juga nanti saya bisa. Iya. Baik, Ibu. Saya bisa bantu dengan undian, Bu. Oh iya, dengan siap. mutar undian wheel of Bu ya. Jadi kita bisa nyari yang jawab benar sebanyak-banyaknya setelah kita undi, Bu ya. Iya, betul, Ya. betul. Baik. Jadi saya boleh menjawab sebenarnya. Oke. Bu Rita, sementara mungkin videonya dimatikan dulu biar suaranya nggak putus-putus. Oke. Izin Bu Rita, jadi untuk sesi yang kedua ini adalah tipe. Halo? Bu Iriani mungkin, Bu. Iya, bagaimana Bu Rita? Apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan baik? Halo? Nampaknya Bu Rita ada masalah jaringan ya. Oh, baik. Pak J, jadi ini kita untuk sesi yang tipe soal berikutnya ini, sebenarnya kan dia bagian dari bagian sesi wawancara, tapi karena ini belum sempat kemarin itu kita bahas, jadi saya pada sesi ini Bapak Ibu saya ingin berbagi bersama Bapak Ibu bagaimana kita menjawab jika kita mengikuti tes wawancara tertulis untuk P3K. Nah, untuk itu saya meminta 3 orang yang akan memberikan pandangan atau menjawab pertanyaan ini. Nanti saya bisa dibantu oleh Bu Rita juga untuk mengecek. Ada yang bisa menjawab juga di kolom chat, Bapak Ibu, ataupun yang bisa raise hand. Jadi saya akan mengambil 3 jawaban. Saya akan mengambil jawaban terbaik dari 3 orang. Untuk itu, Bapak Ibu silakan raise hand untuk pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa Anda memilih mengikuti P3K yang notabene pegawai kontrak dan tidak mendapat dana pensiun? Apakah Anda tidak ingin bekerja di bidang lain atau mungkin berkeinginan untuk berbisnis sendiri di dunia usaha? Nah, tolong saya diberikan pendapat Bapak Ibu, pandangan Bapak Ibu tentang pertanyaan wawancara yang saya berikan. Halo? Ya. Ini sudah ada 45 orang yang mengangkat tangan ya. Halo Bapak Ibu. Ya. Sudah banyak yang mengangkat tangan nih Pak. Iya, sudah mengangkat kita tangan. ambil salah satu ya Bu untuk jadi co-host ya. Untuk Iya ngomong betul. Ya, Bu. Yang ingin menjawab, yang ingin menjawab. Ya, Ibu Resnaning Puji Astuti dipersilakan. Ibu Resnaning, apakah sudah bisa di-unmute? Halo? Ya, silakan Bu. Kenapa saya memilih tetap mengikuti P3K? Karena saya ingin tetap mengabdikan diri saya di dunia pendidikan.
karena itu panggilan jiwa saya, mencerdaskan anak-anak bangsa. Ya, baik. Itu saja, Bu. Kalau untuk berbisnis kan bisa untuk sampingan saja, Bu. Baik. Nama panggilan Pak J, boleh satu orang lagi untuk kita bandingkan? Sekarang Bapak ya, Pak Wahyu nih, kalau nggak salah nih Bapak mudah-mudahan ya. Wahyu. Sebentar. Wahyu. Silakan Pak Wahyu apa Ibu Wahyu nih? Baik Om Jai, saya udah baru masuk ini. Oh ya Bu Rita, silakan. Iya, Ini nanti udah saya kasih Pak Wahyu. Bu. Iya, silakan. Nanti Om Jai sebagai open mic-nya ya. Ya, Saya karena internet ya, saya unstable. bantu jadi host. Tadi saya Ya. itu dulu keluar Ya. sebentar. Siap, siap. Saya bantu. Wahyu nggak ada. Kalau gitu, Saya ini Om Jai ya, saya tunjuk ya. ya silakan Bu Rita. Ibu Dewi Singorojo. Ini Bu Restin Puji sudah co-host ini. Silakan Om Jai, Bu Dewi dijadikan co-host. Bu Dewi itu yang mana Dewinya? Diketik Wahyu Nuke Siti. Dewi Singorojo. Oh, Di Dewi bawah, Singo. ya. Oke. Ya. Silakan Bu Dewi. Ya, Bu Dewi silakan open mic-nya. Bu Dewi apa ada di tempat? Ya, jika tidak kita lanjut Ibu Siti Solehati. Silakan Ibu Siti Solehati. Ya. Ya, sudah terdengar Bu, silakan. Sudah. Ya. Alasan saya ingin menjadi ASN yaitu ingin mengabdikan diri kepada negara dan tentunya yang lebih penting yaitu ingin mencerdaskan putra-putri bangsa untuk di masa yang akan datang dan juga ingin mengamalkan ilmu yang saya miliki. Terima kasih. Baik. Bu Rita, Ya. masih bisa satu orang lagi? Baik. Ibu Marifatul Hidayati. Di bawahnya ya. Marifatul di bawahnya Ibu Siti tadi. Oh ya, siap. Ibu Marifatul ya. Siap Ibu Marifatul. Dipersilakan. Silakan Bu Marifatul. Kalau bisa tuh Bapak-bapak, Bu. Oke, saya Biar kayak Pak Julio Simanjuntak udah siap itu. ya, silakan Om. Kalau Om mau open mic-nya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Ah, Bu Maritul, ya Bu maaf. Silakan. Kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Bu, mengapa ingin menjadi P3K? Karena saya ingin mencerdaskan anak-anak bangsa melalui pendidikan supaya negara kita lebih maju. Dengan anak kita yang cerdas, tentunya negara kita akan lebih maju lagi, Bu. Baik. Bapak Ibu, dari ketiga penjawab atau Bapak Ibu guru yang telah menjawab barusan, kalau ada tipe soal seperti ini, ada wawancara tertulis seperti ini, maka Bapak Ibu sebenarnya yang Bapak Ibu sedang diuji itu adalah motivasi Bapak Ibu itu pada saat melamar sebuah pekerjaan. Nah, di sini kuncinya adalah Bapak Ibu harus menuliskan motivasi Bapak Ibu yang sebenarnya. Misalkan Bapak Ibu harus bisa menyebutkan bahwa sebenarnya kan mengikuti P3K ini adalah Bapak Ibu ingin menjadi guru yang bekerja bekerja sebagai guru sebagai profesi, ya. Jadi harus disebutkan bahwa sejak dulu memang saya ingin menjadi seorang guru,
Nah, karena itu tujuan, kalau menurut saya guru itu kan mulia. Nah, begitu. Jadi ada tambahan informasi, tapi jangan berlebihan Bapak Ibu. Ini jadi motivasi diri Bapak Ibu itu mengikuti seleksi P3K itu akan terlihat pada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, jadi kalau bahasa tadi ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, ingin supaya ilmu itu bisa diamalkan untuk banyak orang, itu Bapak Ibu belum terlalu fokus kepada motivasi sebenarnya Bapak Ibu. Karena ujung-ujungnya Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu ingin menjadi guru. Ya, jadi seorang guru itu adalah yang di dalam kaitannya dengan P3K guru begitu. Jadi pegawai kontrak yang jenisnya adalah guru Bapak Ibu. Nah, itulah di sini teknik menjawab pada saat Bapak Ibu mengikuti sesi wawancara tertulis P3K dengan tipe soal wawancara pertama seperti ini. Jadi sekali lagi kalau ada soal seperti ini, kembali ke motivasi Bapak Ibu dan fokus, jangan menjawab dengan jawaban-jawaban yang terlalu berlebihan. Jadi fokus kepada jawaban Bapak Ibu tentang motivasi apa yang sebenarnya Bapak Ibu inginkan untuk mengikuti seleksi P3K ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal yang kedua adalah coba Bapak Ibu deskripsikan apa itu ASN P3K. Menurut Bapak Ibu, apa sih ASN P3K itu? Baik. Sekarang saya acak Bu ya, tunjukkan. Baik. Iya. Di sini ada Bapak Sudarno. Om Jai bisa buka Pak Sudarno? Silakan Pak Sudarno. Silakan. Mic-nya dibuka Pak Sudarno. Ya. Sebenarnya menurut saya antara P3K dan SN itu sama. Itu pekerjaannya memang menurut saya. Jadi sama-sama abdi negara. Begitu. Terima kasih. Baik. Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Baik, saya tunjuk Ibu. Sekarang Ya. Pak Ahmad Amin. Ahmad Amin. Mana ya Ahmad Amin? Oh, Saya ketemunya Pak Julio terus ini. Udah boleh. siap Pak Julio. Pak Julio dulu ya. Ya, boleh Om. Kayaknya Boleh. kalau orang Batak suaranya Iya, lebih menggelegar gitu loh. Mana Ya, Pak Julio? silakan Om. Loh ngilang kok Pak Julionya, kalau mau diambil malah ngilang. Nah, ini Pak Julio. Sebentar ya Pak Julio. Nah, silakan Pak Julio Simanjuntak. Oke, terima kasih Pak Om Jai. Ya, ASN P3K. Apa itu ASN P3K? ASN P3K itu adalah pegawai dengan perjanjian kerja yang dikontrak selama 1, 2, 3 tahun, 4 tahun, dan sama dengan ASN lainnya, tapi untuk ASN P3K itu dengan kontrak kerja dengan tidak mendapat pensiun, tapi tunjangan ataupun jenjang karir sama dengan PNS. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu Rita, bisa satu orang lagi supaya bisa melengkapi Ya, jawaban. satu orang lagi. Om Jai lihat yang mana ini? Ini ada Ibu Oni ya, Oni Apriani. Silakan Ibu Oni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ya Pak, ASN P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja, di mana kita sebagai guru profesional harus mengabdi kepada negara dengan bekerja secara profesional. Seperti itu, Pak. Baik. Iya. Bu Rita, tadi yang dari ketiga Ibu Bapak guru yang menjawab ini, saya
nanti akan menjelaskan dulu Bapak Ibu ya, tapi jawaban yang sudah mendekati sempurna itu dari tadi Pak, yang Bapak Guru tadi, panggilannya siapa ya Pak? Pak Julito. Itu. Jadi beliau itu yang mendekati sempurna. Jadi Bapak Ibu, kalau ada tes wawancara tertulis seperti ini, jadi coba ada kata deskripsikan Bapak Ibu. Kalau ada kata deskripsi, artinya Bapak Ibu harus menjawab secara lengkap. Ya, ini yang diminta adalah Bapak Ibu harus mendeskripsikan tentang formasi pekerjaan yang Bapak Ibu lamar. Jadi di sini kuncinya adalah Bapak Ibu harus jelaskan formasi yang akan dilamar sedetail-detailnya. Jadi misalkan ini ya Bapak Ibu ya, jawaban yang benar itu misalkan P3K itu adalah pegawai ASN yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Guru tadi yang menjawab, yaitu diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadi jika dalam jangka waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai, maka masa kerja P3K bisa berakhir atau diperpanjang sesuai kebutuhan. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja mereka. Nah, P3K itu sendiri tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi ada hal-hal yang dikejar tentang pengetahuan atau pemahaman Bapak Ibu tentang formasi dari tes P3K ini yang Bapak Ibu lamar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi selamat kepada Pak Guru yang telah menjawab untuk yang tes ini ya. Itu dicatat sebagai pemenangnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Bapak Ibu. Pemenangnya siapa tadi Bu ya? Yang Bapak yang pertama apa yang kedua ya? Yang kedua Ibu. Pak Julio ya? Pak Julito. Julito, iya. Iya, Pak Julito, ya. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan kita yang ketiga adalah apa yang Anda ketahui tentang kode etik guru? Sebutkan sumber-sumber kode etik guru. Baik, saya serahkan kepada Om Jai untuk memilih. Ini ada Ibu Agustina ini. Bu Agustina udah siap? Baik. Silakan Ibu Agustina. Apa yang Anda ketahui? Waalaikumsalam. Yang saya ketahui tentang kode etik guru adalah aturan di mana seorang guru itu harus mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan tugasnya. Sumber kode etik guru tentu saja berasal dari aturan-aturan dari pemerintah. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Om J satu lagi deh. Ada satu yang lagi ya, Bu Rita, ya. mohon izin saya pilih ya. Ya silakan Om J. Ini ada Ibu Delviati Yati. Ibu Delviati Yati, dipersilakan. Halo Ibu Delviati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya tentang kode etik guru, seorang guru harus mengetahui apa yang menjadi tugas pokoknya, kemudian yang melayani peserta didiknya, dan bisa memahami keinginan peserta didiknya. Sedangkan sumber kode etik dilihat dari sumber peraturan pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Begitu kira-kira yang bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya. Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu yang kedua. Boleh nama panggilannya, boleh tahu Ibu siapa namanya tadi?
Ibu Delvi. Oke, Ibu Delvi. Nah, Bapak Ibu, kalau soal yang ketiga ini, kalau soal nomor 2 tadi itu tentang pengetahuan Bapak Ibu tentang formasi tes P3K. Tapi kalau yang ini, yang soal ketiga ini adalah ditanyakan tentang pengetahuan Bapak Ibu tentang pekerjaan, ya, tentang pekerjaan yang Bapak Ibu ingin lamar, begitu ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu pekerjaan ini seperti apa. Jadi bidang kerja yang dilamar ini memiliki yang namanya kode etik. Nah, kode etik guru itu apa? Kemudian Bapak Ibu juga harus tahu kalau sebuah kode etik itu disusun berdasarkan apa. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan menjelaskan sedikit bahwa kode etik guru itu adalah norma, ya, atau asas yang harus dijalankan oleh seorang guru di dalam hal ini di Indonesia, ya, bukan di negara-negara lain, di Indonesia, sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Nah, kode etik guru itu bersumber dari nilai-nilai agama dan Pancasila. Kemudian nilai kompetensi guru yang di Indonesia itu terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kemudian ada yang bersumber juga dari nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, spiritual, dan sosial. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada tambahan informasi jika ada soal tes wawancara yang akan diberikan selama Bapak Ibu mengikuti sesi wawancara tertulis untuk mengikuti tes P3K nanti. Begitu ya, jadi yang mendekati benar Om J, itu yang terakhir tadi, Ibu yang terakhir tadi saya lupa lagi namanya. Ibu Delvi, Ibu Delviati. Bu Devri, ya itu yang mendekati Bapak Ibu ya. Iya, Bu Devriati, Bu Devri, pokoknya Bu Devri ya. Jadi tapi mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua yang hadir pada malam hari ini bisa melengkapi jawaban sebaik-baiknya pada saat sesi wawancara. Insyaallah, Bu. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut untuk pertanyaan wawancara berikutnya. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K dan kemudian mengajar di sekolah minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dalam pengabdian, apakah Anda akan sukses? Apa arti sukses menurut Anda? Silakan dijawab Bapak Ibu. Ini boleh saya pilih, Bu? Boleh, Bu. Boleh, Pak. Boleh. Ibu Ida Yuliana. Siap ya, Yuliana. Ibu Ida Yuliana, Seman 36. Dipersilakan, Ibu Ida. Ya, sukses menurut saya apabila dia mampu membawa pribadi siswa itu berubah karakternya dari yang buruk jadi yang baik. Dan bila pribadi siswa itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari tingkah laku yang buruk jadi berubah menjadi yang baik. Jadi sukses yang di sini apabila seorang guru merasakan ada perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari perilaku yang buruk menjadi baik, dari pengetahuan yang kurang, wawasannya menjadi luas pengetahuannya, jadi wawasannya. Kalau menurut saya sukses itu seperti itu. Terima kasih. Baik, luar biasa ya Bu Ida Yuliana. Jadi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan seperti ini pada saat Bapak Ibu melakukan tes wawancara, yang kita fokus itu adalah bagaimana Bapak Ibu diuji tentang kemauan dan kemampuan Bapak Ibu berprestasi di tempat kerja. Nah, kuncinya untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu harus menjawab dengan tegas. Kemudian Bapak Ibu juga harus yakin akan kemampuan dan kemauan Bapak Ibu. Jadi yakin. Bu Ida tadi sudah begitu tegas menjawab kepada saya, yakin begitu.
Dan yang paling saya suka tadi dari jawaban Ibu Ida itu adalah beliau tahu bahwa tujuan dari kita itu sebagai guru dalam proses pembelajaran ataupun tujuan daripada tujuan mulia daripada seorang guru itu adalah bagaimana agar siswa-siswanya menjadi orang-orang yang lebih baik atau berhasil. Jadi siswanya berhasil itu adalah kunci daripada pengabdian guru. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Ibu Ida tadi dengan sangat baik. Jadi tadi ada kata Bu Ida bilang bahwa menurut saya sukses itu adalah berarti Ibu Ida tuh yakin, ya. Jadi saya bisa melihat bahwa Ibu Ida tuh begitu yakin. Kemudian sukses bagi Ibu Ida adalah bagaimana anak-anak itu berubah dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi mendidik anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu sangat luar biasa Bu Ida menurut saya. Kalau Bu Ida menjawab pertanyaan pada saat sesi wawancara seperti itu, insya Allah Ibu Ida akan lolos dan pastinya untuk sesi wawancara ini Ibu Ida bisa melewati sesi ini dengan sangat baik. Terima kasih Bu Ida ya, Anda menjawab dengan sangat baik pada sesi pertanyaan keempat ini. Bu Rita, kita lanjutkan ya. Baik, Ibu. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu masih tetap semangat. Apa pendapat Anda tentang guru profesional dan guru yang memerdekakan anak? Masih ada sambungan dari pertanyaan sebelumnya. Boleh saya pilih Bapak-Bapak, Bu? Silakan, Iya, Pak. silakan Pak, silakan. Bapak Alistian Yulianto, silakan Bapak sudah jadi co-host. Alistian Yulianto. Oke, sudah ada Pak. Mohon maaf tidak on kamera karena jaringan. Baik. Ya. Baik, buat saya pendapat Anda tentang guru profesional yaitu guru yang menguasai kompetensi, yaitu salah satunya adalah pedagogik, kepribadian, sosial, dan apa satu lagi lupa. Ya, salah satunya empat kompetensi itu. Dan guru yang memerdekakan anak yaitu adalah guru yang mampu menuntun anak untuk menuju profil pelajar Pancasila. Mungkin itulah, Bu. Baik. Menurut saya ini sudah sangat luar biasa meskipun satu kompetensi guru lupa ya oleh Pak Alis. Pak Alis, ini Pak, kalau boleh saya tahu Pak Alis dari mana nih? Dari provinsi mana Pak Alis? Dari Banten, Bu. Oh, tadinya saya pikir tuh dari wilayah seperti orang timur, dari timur. Bukan, Bu, dari Banten. Oh, dari Banten. Baik Pak Alis, salam kenal. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Alis tadi Bapak Ibu untuk tipe soal seperti ini atau tipe soal wawancara seperti ini itu menguji kepada integritas Bapak Ibu sebagai seorang guru. Jadi jawablah sesuai dengan kepribadian yang baik yang Bapak Ibu miliki. Jadi dari sisi soal ini akan melihat seberapa baik kepribadian Bapak Ibu. Kemudian tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Alis tadi sangat lengkap bahwa sangat yang terakhir lagi itu tentang guru yang memerdekakan anak adalah guru yang dapat membangun menuntun kodrat anak itu supaya mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya juga Pak Alis, guru yang baik itu adalah guru yang dapat menuntun kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Gitu ya Pak Alis? Ya, Dan Bu. nanti semuanya menuju nanti kepada kerangka profil pelajar Pancasila. Baik, Terima untuk soal kasih, ini, Bu. ya dimenangkan oleh Pak Alis. Selamat ya Pak Alis ya. Luar biasa. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Adakah pengalaman yang tersulit bagi Bapak Ibu di sekolah atau dari pekerjaan Bapak Ibu sebelumnya? Bagaimana Anda menangani situasi dan tekanan tinggi atau sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya? Silakan Bapak Ibu. Boleh saya pilih, Bu? Silakan Pak. Ibu Neneng Alawiyah. Dipersilakan mic-nya dinyalakan Ibu Neneng Alawiyah. Silakan Bu Neneng, mic-nya dinyalakan. Ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, jika ada pengalaman yang sulit ya di sekolah, berusaha untuk memecahkan secara bersama-sama dengan teman sejawat sebelumnya. Jika memang belum bisa dipecahkan secara bersama-sama dengan teman sejawat, kemungkinan kita bisa konsultasi dengan pimpinan. Bagaimana Anda menangani situasi dalam tekanan tinggi? Mungkin kita hadapi dengan secara rileks dan hadapi dengan secara memecahkan secara bersama-sama. Menurut saya seperti itu. Baik, Bu Neneng. Ya. Ini kan ceritanya tuh tentang guru P3K yang belum pernah diangkat menjadi PNS, gitu ya? Jadi belum ceritanya belum menjadi guru tetap. Jadi sepanjang perjalanan karirnya pasti mengalami tekanan-tekanan, pasti pernah mengalami pengalaman grogi pada saat mengajar karena merasa wah itu ada guru PNS, saya ini kan cuma guru honor. Nah, itu mungkin ada perasaan-perasaan seperti itu Bu Neneng. Iya, ada. Inilah yang akan dijawab pada sesi wawancara jika ada pertanyaan seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, jika ada tipe soal seperti ini, maka Bapak Ibu harus menceritakan pengalaman yang real yang pernah terjadi. Jadi Bapak Ibu harus jujur menjawab, menceritakan pengalaman yang real yang pernah Bapak Ibu alami dan tentunya pada pekerjaan sebagai seorang guru. Dan bagaimana Bapak Ibu mengambil solusi atau mencari pemecahan masalah dari hal-hal yang pernah terjadi. Iya, betul Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya tidak karena malam ini semakin larut, saya tidak akan mengambil yang menjawab berikutnya lagi Bu Neneng ya. Jadi kalau di sini Bu Neneng, kalau ada tipe soal seperti ini, Bu Neneng bisa sangat saya harapkan atau teman-teman guru yang lain bisa saya sangat berharap Bapak Ibu bisa menjawab berdasarkan pengalaman real. Misalnya tadi saya bercerita bahwa Ibu Neneng kan pernah tuh zaman dulu mungkin pernah mengajar micro teaching, terus diobservasi sama teman-teman guru senior di sekolahnya Ibu. Terus Ibu tuh mengalami gugup gitu ya. Gugup. Nah, kemudian mungkin juga Ibu pernah memberikan konsep yang salah kepada anak, misalkan ini kan cuma saya misalkan begitu. Jadi itu adalah pengalaman-pengalaman yang dulu pernah kita lakukan dan kita harus jujur bahwa pada saat itu menurut saya itu hal-hal yang tersulit dalam perjalanan karir saya dan itu kemudian saya menyelesaikan memperbaiki. Kemudian memperbaikinya dengan cara apa? Mungkin Ibu Neneng menjawabnya bahwa meski saya memperbaiki kesalahan-kesalahan saya itu meningkatkan kompetensi diri saya, kemudian suatu saat nanti saya tampil lebih percaya diri. Yang tadinya kan waktu micro teaching itu mungkin dulu tidak terlalu percaya diri. Sekarang karena sudah punya ilmu yang banyak, maka tampil semakin percaya diri. Kemudian lebih berpikir positif. Akhirnya Bapak Ibu akan mendapat apresiasi positif juga daripada orang lain. Dari sini Ibu, sehingga Ibu bisa menjawab pertanyaan seperti sini situasi dalam tekanan yang tinggi atau sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian satu hal lagi Ibu Neneng harus bercerita tentang kepribadian Ibu Neneng di sini. Misalkan saya dikenal oleh teman-teman itu sebagai pribadi yang jujur, sabar, dan suka menolong kesusahan orang lain. Jadi ini Ibu Neneng punya nilai lebih, ya nilai lebih yang bisa dilihat oleh sang reviewer. Jadi umpamanya saya akan mewawancara Ibu Neneng, saya bisa melihat oh ternyata beliau ini punya kelebihan ini, seperti itu. Sehingga inilah nilai lebih yang Ibu miliki yang bisa menyebabkan Ibu bisa keluar dari situasi tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Neneng. Oke Bu Rita dicatat Bu Neneng. Baik. Bu Neneng luar biasa. Mudah-mudahan sukses ya Bu Neneng. Ya, terima kasih Bu. Ya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, tes wawancara tertulis. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K dan bekerja di sekolah yang Anda minati,
tentu Anda memiliki kelebihan dan kelemahan. Menurut Anda, apa kelebihan dan kelemahan Anda? Silakan Bapak Ibu. Silakan Om Jai dipilih. Iya. Ini ada Ibu Rini Ismi. Ibu Rini Ismi, dinyalakan mic-nya. Silakan Ibu Rini Ismi. Mic-nya dinyalakan. Suaranya belum kedengaran Bu Rini, dipergede lagi mungkin volumenya. Kalau nggak terdengar, dipindahin aja. Saya pindah lagi ke Bu Nuke. Ibu Nuke. Ibu Nuke sudah pernah. Oh, udah pernah? Ya, udah dapat dari. Cari yang belum ya, Bu? Ya, cari yang belum. Yang belum. Ibu Suminah, udah belum, Bu? Ibu Suminah. Ibu Suminah belum. Ya. Ibu Suminah. Ibu Suminah, silakan dinyalakan mic-nya. Baik, ganti lagi Om. Ibu Justina Wijayanti. Ibu Justina Wijayanti. Ada Bu Justina ini udah jadi co-host sekarang? Nah, yang siap aja ya. Yang siap. Ibu Made Sri Muniati. Ibu Made Sri Murniati, silakan Bu Made. Ya, mic-nya dinyalakan Bu Made. Mic-nya dinyalakan Bu Made. Sri Murniati, ya. Diklik Bu, mic-nya Bu Made. Wah, putrinya ikut belajar juga ya. Udah? Ya. Silakan Bu Made. Waduh, putrinya cantik, ikut belajar, pinter. Gimana ya? Kelebihannya tadi soalnya nggak begitu jelas kedengeran di sini. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K dan bekerja di sekolah yang Anda minati, tentu Anda memiliki kelebihan dan kelemahan. Menurut Anda, apa kelebihan dan kelemahan Anda? Kalau untuk kelebihan saya, itu bisa mengikuti semua perintah dari atasan. Kalau untuk kelemahan, mungkin jarak tempuh saya ke tempat kerja itu, Pak. Silakan Bu Iriani. Baik, Bu Disiplin. Bu Made ya? Ya. Iya, Bu Made. Kalau tipe soal seperti ini, Bu Made bisa menangkap ya, mendengar suaranya Pak J tadi. Ya. Kalau ada, jadi kalau ada wawancara tertulis seperti ini, Bu, Ibu harus menulis kelebihan Ibu yang banyak. Tapi kelemahannya itu harus ada urusannya dengan pekerjaan Ibu. Kalau jarak itu Ibu tidak bisa mempermasalahkan. Dari dulu jarak dari rumah Ibu ke sekolah memang segitu, tidak akan pernah berubah, begitu. Jadi untuk faktor geografis itu bukan kelemahan Ibu. Kelemahan Ibu adalah berurusan dengan pekerjaan Ibu. Nah, saya beri contoh. Kelebihan saya itu, misalkan ya, Bu Made, Bu Made itu adalah mampu menggerakkan orang lain.
Jadi mampu menggerakkan teman, mampu menggerakkan di mana saja Ibu Made ada tuh pasti orang-orang semuanya menjadi aktif, menjadi semangat untuk belajar. Misalkan jadi mampu menggerakkan orang lain. Kemudian kelemahannya Bu Made misalnya adalah saya sulit menolak permintaan dari orang lain, gitu. Sulit menolak Ibu. Misalkan apapun diiyakan. Nah, itu merupakan kelemahan yang ada urusannya nanti dengan proses Ibu sebagai seorang guru. Nah, baik, seperti itu Bu Made ya, bisa diterima itu? Oh, ya Bu. Baik. Ibu, ininya penjelasannya sangat bermanfaat sekali untuk kami, untuk saya. Terima kasih Bu Iriana. Ya, kalau Bu Made memperoleh atau menemukan soal-soal seperti ini pada saat tes wawancara, Ibu Made sudah tahu strateginya. Iya. Oke. Paham, Bu. Kita lanjutkan Pak J sama Bu Rita. Ya. Ya. Bapak Ibu, ini saya berikan pertanyaan yang agak sedikit menantang. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apakah Anda bekerja keras atau bekerja cerdas? Bu Rita yang mau milih apa saya yang pilih, Bu? Silakan Om Jaya aja biar gampang. Aja, boleh. Ada Ibu Emai Siti. Ibu Emai Siti Maisaroh. Silakan. Bu Emai. Mic-nya dinyalakan. Belum siap Bu Emai? Belum siap. Kalau nggak siap, saya berikan bapak-bapak nih gantian. Saya siap, Pak. Oh, udah siap, oke. Iya. Silakan. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apakah Anda akan bekerja keras atau bekerja cerdas? Saya pilih bekerja cerdas, Pak. Karena bekerja Alasannya? cerdas itu bekerja dengan profesional, berbeda dengan bekerja keras. Kalau bekerja keras, semua orang bisa mengerjakan pekerjaan itu sendiri tanpa profesional. Mungkin itu, Pak. Baik. Pak J, satu orang lagi, Pak J boleh? Boleh. Yang belum ya? Kira-kira Iya, siapa Bu betul. Rita ya yang belum ya? Pak Alistian tadi udah ya? Tadi yang dari itu loh Pak, dari Natuna, kasihan. Iya, yang Angkat dari tangan Siapa? terus, belum turun-turun beliaunya. Siapa namanya? Tadi kayaknya Ibu deh. Ibu Oh, siapa yang dari namanya? Natuna itu. Herman. Pak Herman Anu Undika bukan? Bukan. Pak Herman Ibu. ya? Ya. Pak Herman Unika. Dipersilakan Pak Herman Unika. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Yo. Ya, kalau saya sih pilihnya bekerja cerdas Pak, karena saya rasa pada saat kita sudah lulus jadi ASN P3K, berarti itu adalah hasil kerja keras kita. Jadi karena kita sudah terpilih menjadi ASN P3K, berarti marilah kita mulai untuk bekerja cerdas untuk membangun bangsa ini ke depan lebih baik, mencerdaskan anak bangsa dan sebagainya. Mungkin itu saja Pak dari saya. Iya. Silakan Bu Iriani. Baik, Pak Herman, kemudian tadi juga yang menjawab pertama tadi, Bapak Ibu, ini pertanyaan menjebak Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan soal seperti ini, atau pertanyaan seperti ini, Pak Herman harus bisa menjawab mengkolaborasi. Jadi dua-dua kata itu harus dikolaborasi menjadi satu jawaban, Pak Herman. Jadi bekerja keras dan bekerja cerdas itu harus menjadi sesuatu pernyataan kolaborasi yang menjadi jawaban dari dua-duanya. Itu ya kuncinya. Jadi misalkan, Ya, siap-siap Bu. ya, misalkan Pak Herman, cara Bapak menjawab itu adalah harus berbicara dengan ada kata saya, Pak. Dalam pandangan saya, begitu ya, kerja keras itu memberikan kita pengalaman. Nah, kerja cerdas akan datang dari pengalaman. Namun tidak ada kerja cerdas tanpa kerja keras. Begitu, Pak. Oke, siap Bu Rita, siap. Seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan Pak Herman Ya, malam ini siap. bisa
bisa apa ya? Kita sharing Pak Herman supaya Pak Herman bisa memberikan jawaban terbaik pada saat diwawancara nanti. Begitu ya Pak Jai Oke, ya. siap, mudah-mudahan. Oke, Iya, amin. terima kasih, Bu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya Bapak Ibu. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K yang menuntut Anda siap ditempatkan di mana saja dan juga sering berpindah-pindah tempat, apakah Anda siap melaksanakannya? Siap. Siapa ya Bu Rita kira-kira? Ibu Nisa Mayong. Nisa Mayong. Yang mana ini? Banyak nama Nisa. Nisa SN Mayong. Nisa. Seperti mereka gimana? Sudah resen ya Bu? Ya kalau Oh, ada susah seperti Om Jaya aja ulang. yang milih, yang tidak co-host itu Om. Coba cari bentar. Hah? Nanti robek. Di sini ada Tri Lestari. Tri Lestari, Ibu Tri Lestari udah belum Bu? Jangan. Belum. Belum Ibu ya. Tri Lestari. Ya, Belum. Ibu Tri Lestari. Oh sudah Om, sudah. Bu Tri Om Lestari baru, udah? enggak, baru dijadikan co-host ya? Iya, baru. Oh iya, berarti belum. Bu Tri Lestari? Siap. Apa siap? Ya, silakan. Yes. Sebagai ASN, bila saya ditempatkan dimanapun, saya akan siap. Karena dimanapun ditempatkan di wilayah, merupakan wilayah Indonesia dan bagian negara ini. Dan saya siap untuk ditempatkan. Bagus. Iya, ini Om J namanya siapa beliaunya? Tri Lestari. Bu Tri, kalau kalau Bu Tri menjawab wawancara seperti itu, pasti Bu Tri lulus, ya. Ya, Bu. Karena Bapak Ibu menjawab pertanyaan seperti ini harus kelihatan tegas, yakin, kemudian pendek Bapak Ibu jawabannya, tidak usah panjang-panjang. Jadi jawaban yang paling tepat tadi Bu Tri, saya siap melaksanakannya. Itu seperti itu Bu. Dan tegas dan jelas. Baik, kita lanjut Pak Om J. Berarti beliau yang menjawab tadi adalah pemenangnya untuk pertanyaan ini. Baik, kita lanjut pertanyaan terakhir Bapak Ibu untuk sesi wawancara. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apa target kerja jangka panjang Anda? Saya milih ya Bu, Pak Dendi. Silakan Pak J. Dendi Rahmadi. Dendi Rahmadi. Ada Pak Dendi. Halo Pak Dendi. Rahmadiansa. Mic-nya bisa dibuka. Ya. Nggak ada suara. Saya berikan kepada Ibu Siti Maria. Halo Ibu Siti Maria. Ibu Siti Maria. Ibu Siti Maria. Nggak ada juga. Sudah resen. Yang udah ngomong belum boleh ya Bu ya? Ya, terima kasih atas waktunya. Oh ada, ya silakan. Ada. Terima kasih Pak J dan Ibu. Ya. Jika saya nanti diterima di P3K atau ASN, saya akan menata diri saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi dengan karakter yang lebih baik lagi. Sebagai guru itu adalah jiwa, panggilan jiwa, udah jadi profesional saya, maka saya akan menjadi guru yang lebih baik dan ke depannya saya akan memberi pembelajaran yang merdeka pada murid. Kenapa? Karena pembelajaran merdeka pada murid tentunya akan menjadi sarana untuk belajar dan saya sebagai pendidik akan mendampingi anak untuk meraih cita-cita murid agar mencapai tujuan akhir sebagai profil pelajar Pancasila. Demikian Ibu, terima kasih atas waktunya. Baik, ini kalau tidak salah ini Ibu guru yang menjawab ini adalah guru-guru penggerak ini. Guru-guru penggerak Indonesia ya. Kok tahu Ibu? Ada profil Pancasila. Ibu kok tahu? Iya. Terima kasih Ibu atas dukungannya. Baik, terima kasih Ibu yang telah menjawab pertanyaan untuk pertanyaan ke-10 yang pada malam hari ini.
merupakan sesi pamungkas ya untuk wawancara, sesi pertanyaan wawancara. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan meminta satu orang lagi. Sebenarnya beliau tadi ini sudah menjawab sedikit, ada kena sentilannya sedikit Bapak Ibu, tapi saya ingin memberikan bekal kepada Bapak Ibu semua bahwa jika ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus mulai dari visi Bapak Ibu. Karena diminta itu target kerja jangka panjang Bapak Ibu. Maka mulailah menjawab dengan apa visi Bapak Ibu ke depan. Jadi kemudian yang kedua, apa saja yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu sudah bisa menjawab hal tersebut, insya Allah tipe soal wawancara yang Bapak Ibu lihat yang saya tayangkan ini, insya Allah Bapak Ibu bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi kalau boleh saya lengkapi jawaban seperti pertanyaan seperti ini Bapak Ibu dijawab dengan jelas sesuai dengan visi Bapak Ibu. Nah, misalkan tadi Ibu Guru mau menjawab dari sisi akan membuat visi ke depan itu menuju menciptakan profil pelajar Pancasila untuk memerdekakan anak misalkan. Nah, atau Ibu bisa mulai dengan kata-kata pembuka, saya akan menikmati proses karir saya dengan memberikan dampak yang positif bagi orang lain. Visi saya adalah bla bla bla. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sehingga saya sebagai orang yang akan membaca hasil tulisan Bapak Ibu pada sesi wawancara ini, saya bisa melihat apa sebenarnya yang menjadi tujuan jangka panjang dan visi Bapak Ibu melalui program-program yang akan Bapak Ibu implementasikan pada saat Bapak Ibu menjadi ASN nanti. Demikian Bapak Ibu, nanti mudah-mudahan Bu Rita bisa merekap untuk sesi wawancara ini 10 soal sudah tuntas. Dan ya, terima kasih Ibu. Baik, Namanya siapa Ibu yang terakhir? Yang menjawab? Dengan Ibu Siti Maria. Oh, Bu Siti Maria. Iya, siap. Baik Bapak Ibu, apakah semuanya masih semangat ataukah sudah capek ini Bapak Ibu? Semangat. Semangat ya, oke. Walaupun ngantuk. Kita masih punya 3 soal terakhir Bapak Ibu ya. Ini untuk bekal Bapak Ibu. Nah, ini soal ada menyangkut dengan tes pedagogi ya. Ada 3 pertanyaan saya. Silakan Bapak Ibu. Pertanyaan pertama yaitu jenis gangguan terhadap peserta didik yang mampu mendengarkan informasi tetapi tidak mengerti apa yang dia dengar. Itu disebut apa Bapak Ibu? Oh, yang jawab C Ada banyak. yang menjawab C ini Bu. Baik. Tapi tidak ada yang angkat tangan untuk menjawab langsung? Silakan yang sudah jadi co-host bisa langsung jawab. Ya, silakan. Biar Bu Rita bisa menentukan pemenangnya dengan mudah 5 orang. Iya, betul. Teman-teman yang jadi co-host bisa langsung ngomong ya, sudah. Boleh jawab Ibu. Izin menjawab Bu. Siap, siap. Bu Rita, ayo diatur Bu Rita. Ya. Izin menjawab Bu. Izin menjawab siapa ini ya? Ya Bu Made. Saya, Bu. Gangguan. Ya silakan Bu Made. Disebut gangguan ditunjuk aja Om. Lupa. Ya. Kalau saya gangguan siapa tadi yang sudah ada suaranya Ibu siapa Suminah apa tadi? Ya. Ibu Suminah. Kalau Bu Suminah belum ada, saya kasih laki-laki Bapak Guru. Iya, silakan Om. Yang baru aja siapa Om? Julito Simanjuntak. Siapa? Ya, silakan. Jawabannya adalah C, gangguan simbolik. Wah, hebat. Itu langsung benar Om J. Ya, terima kasih Bu Rita. Baik. Itu kenapa Bapak memilih gangguan simbolik? Bisa dibantu Pak untuk sharing alasan Bapak kepada kita semua?
Karena untuk jenis gangguan dia mampu mendengar tetapi tidak mengerti apa yang dia dengar tersebut gitu. Iya. Jadi secara kemampuan mendengar ada, tetapi untuk mempraktekkan, untuk menalar apa yang didengar belum mengerti, Bu. Jadi Baik. disebut dengan gangguan simbolik. Bagus sekali. Wah, ini langsung lulus ini ya, Om J. Baik. Kita pindah ke pertanyaan Bu. berikut. Selamat ya, Pak. Ya, Kita Ibu. lanjut ke soal berikut, yaitu seorang guru akan mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial. Metode paling cepat dan akurat yang digunakan adalah... Silakan yang sudah jadi co-host. Langsung saja. Bu Rita pilih. Ya, silakan yang sudah pernah menjawab. Ini khusus edisi khusus 3 pertanyaan ini untuk Ya. Bapak Ibu yang sudah pernah menjawab tadi yang benar. Jika menjawab pertanyaan ini benar, maka otomatis Bapak Ibu adalah yang terpilih. Ya, Baik. silakan Bapak Ibu yang sudah menjadi co-host, silakan yang ingin menjawab, yang sudah pernah menjawab sebelumnya di sesi pertama dan kedua. Saya Oh, Ibu persilakan. Irene. Ibu Irene tuh udah siap tuh, Bu. Ya, silakan Bu Irene. Bu Erin atau Bu Irene? Irene. Ya, Bu Erin. Silakan Bu Erin. Mic-nya dinyalakan, Bu. Mic-nya jangan lupa dinyalakan mic-nya. Ini banyak yang gugup ini ketika nyuruh suaranya malah nggak kedengeran. Kalau ibu-ibu nggak bisa, saya kasih ke Pak Darno nih, bapak-bapak, biar ada Masih keadilan. kesulitan. Belum berani. Belum berani Pak Darno. Bu Dewi, Singorojo. Saya coba jawab boleh? Iya, Boleh. silakan. Iya. Ini saya Sumina ini mencoba. Oh iya, Bu jawab. Dia, silakan. Yang tegas, Bu, jawabannya, Bu. Biar terdengar cepat. Saya coba jawab mungkin A ya jawabannya ya. Sosiometri. Masih ragu nih. Masih ragu Bu ya nih. Iya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya beliau itu menjawab benar tapi ragu-ragu ya. Kan kunci di Bapak Ibu bisa melihat kata kunci sosial ya, sosial. Mau tidak mau yaitu sosiometri Bapak Ibu. Jadi mengukur, mengidentifikasi kesulitan belajar siswa untuk faktor sosial. Jadi Bapak Ibu kita untuk metode yang paling cepat dan akurat itu adalah sosiometri. Baik, Terima siapa kasih tadi? Ibu yang sudah menjawab benar. Yang sudah menjawab benar tadi Ibu siapa? Ibu Sumina. Dari Ibu Lamongan. Sumina. Baik. Sumina Lamongan. Oh, berarti baru menjawab pertamanya. Oke, lanjut. Baik, kita lanjut. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Ya. Tindakan yang dapat dilakukan guru kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dalam memahami mata pelajaran adalah A. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada peserta didik. C. Memindahkan tempat duduk siswa ke meja paling depan. D. Memindahkan tempat duduk. Iya, kalau sekolahnya virtual bingung juga, duduknya kan nggak bisa dipindah-pindah. Iya kan? Kalau di kelas sih bisa, kalau kelasnya kelas maya. Om J, apakah layar saya nih? Bagus, bagus Bu. Suara, gambar bagus. Oke. Silakan Bapak Ibu pilih jawabannya. Bu Eni Ratnawati, coba. Bu Eni Ratnawati, siap. Mic-nya dinyalakan, Bu Eni.
Saya coba jawab mungkin. Bentar, saya jadikan kaos dulu. Bu Eni Ratnawati kayaknya siap ini. Halo Bu Eni, silakan Bu Eni. Mic-nya dinyalakan, Bu Eni Ratnawati. Yang enak. Oh, bingung Bu Eni. Ya Bu Wiharyati aja Pak. Oh, Siapa? Bu Wiharyati. Ya, Wiharyati silakan. Biar dapat buku nih, Bu Wiharyati. Wiharyati ya. Wiharyanti. Ya, silakan. Oh, ini ya. Tidak. Siap. Ya. Saya Pak, nyoba Pak. Ya, siapa tuh namanya? Desi Pak. Ya, silakan Desi. Kalau saya, menurut saya yang Pak, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Yakin? Iya, karena kan dia peserta didik ini kan nggak banyak ya. Kalau kesulitan belajar ini, saya kira nggak dari sekelas misalnya 30, mungkin 2 atau 3 lah. Gitu. Jadi kita masih bisa memantau gitu. Seperti itu. Baik. Silakan Bu Iriani. Ya, itu jawaban yang paling cerdas yang pernah saya dengar dari tadi. Terima Ya. kasih Bu. Desi. Betul. Jadi Baru itu- jawab pertama kali Bu Desi ya? Iya, Iya, menjawab- baru pertama. Baru pertama dan cerdas menurut saya. Oke, Bu Rita itu pemenang kita Bu Desi. Ini berarti ini edisi khusus Bu ya? Betul, Desi edisi sudah khusus. otomatis menang ya? Oke. Iya. Ada. Alhamdulillah. Baik, silakan lanjut Bu Iriani. Udah Ya. 21:08. Baik, Nggak kerasa Bapak, ya. Bapak Ibu, apa yang telah saya sampaikan tadi, beberapa tips dan trik, kemudian ini adalah mungkin di penghujung bulan Agustus, masih ada 2 lagi narasumber yang akan tampil di minggu depan, tapi saya sangat berharap apa yang telah kami bagikan di grup, apa yang kami bagikan dalam bentuk modul, apa yang kami bagikan dalam bentuk virtual ini, semoga bisa menjadi pedoman, pegangan Bapak Ibu selama belajar dan mengikuti persiapan tes P3K. Dan Bapak Ibu, untuk sesi presentasi saya sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan kita selanjutnya, dan nanti kami akan umumkan siapa saja yang akan mendapat hadiah tadi, buku maupun dari pulsa data yang telah disiapkan oleh Ibu Rita. Pak Agus ya, iya Pak Agus dari Penerbit Andi, Jogja. Iya, dari Yogyakarta. Silakan mungkin Om J saja ya yang mengumumkan dengan Bu Rita. Bu Rita dulu, nanti saya bagian penutupan. Baik, baik Bu Rita. Soalnya kita- terus terang saya telah ngikut sampai akhir, pengen juga jadi P3K Bu, ASN. Kira-kira saya bisa diterima nggak Bu ya? Pengen banget saya. Langsung Hah? lolos. Langsung lolos. Langsung lolos ya? Pas lagi Pengen lolos. juga saya jadi pegawai P3K Bu. Siap. Kalau Om J Soalnya punya kayaknya ini, menarik Om J gitu. punya kursi dan meja khusus. Ya. Silakan Bu Rita, diumumkan. Baik Bu Iriani, saya mohon share screen. Ibu Iriani bisa stop screen dulu. Ya, Saya ya, akan undi melalui Wheel of Names. Baik. Nama yang sudah masuk ke dalam data saya yang benar menjawab. Ada 2 nama khusus pilihan dari Ibu Iriani, yaitu Pak Julito Simanjuntak dan Ibu Desi. Itu Ya. sudah tidak diundi, tapi sudah langsung mendapatkan hadiah. Ya. Ya, Ibu Iriani menyediakan 3 lagi hadiah, Bu ya? Iya, masih itu kan yang kemarin itu ada yang tadi itu kita siapkan untuk sesi ini kan 350.000 pulsa datanya tambah dengan 5 buku kan? Oke, berarti dari Ibu Iriani masih ada 3 lagi undian, beserta ada 5 undian buku ya Ibu ya? Ya. Baik, saya undi ya Ibu. Saya share screen terlebih dahulu. Saya coba share screen. Bisa terlihat Bapak Ibu? Dalam proses. Dalam proses.
Sudah terlihat Wah, raise langsung otomatis keren ini. Keren ini. Keren ini guru TIK bener ini. Baik. Yang Wah, mendapatkan hadiah kedua yaitu Bu Rita di screenshot dong. Oke, screenshot ya. Saya Ya. foto aja Bu ya, biar cepet ya. Ya, betul. Baik, Ibu Sumina. Ya. Ya. Baik, saya cari dua lagi. Ibu Suminanya saya hapus ya. Iya. Biar tidak Itu ganti lampu aja, Maya, yang di bawah nih ada lampu nih. Ya, saya lanjut. Putri Lestari. Ibu Tri Lestari, selamat. Ibu Tri Lestari. Ya, Lanjut, Bu. lanjut berarti satu lagi untuk Ya, Bu Rita, lanjut lagi. Nggak apa-apa, kita kasih bonus dari Iya. Om J 1. ini ya kita lanjut. Wah, Fahri. Pak Fahri. Fahri ya. Baik, berarti yang dari Ibu Iriani sudah cukup, ada 5 orang. Pak Ya. Julius 5 juta, Bu Desi, Bu Sumina, Bu Tri Lestari, dan Pak Fahri. Ya. Tadi satu lagi siapa? Bu Rita yang Bu Desi sama siapa tadi? Bu Desi, Bu Tri Lestari, dan Pak Fahri. Bu Sumina. Oh ya. Baik. Enggak, ada satu lagi Bapak-bapak, masih satu, Pak. Satu lagi dari Om J 1. Julito, Pak. Bu Julito. Pak Julito, Pak 5 juta. Pak Julito, ya. Oh iya, 5 juta. Ini hadiah khusus dari Om Jai. Iya. Bonus, bonus. Bonus. Yang sudah saya hapus saja biar tidak terulang. Baik. Ya. Ibu Neneng. Bu Neneng. Selamat, Bu Neneng. Selamat, hadiahnya dari luar biasa ini ya. Ini Om Jai yang untuk dari penerbit Andi gimana caranya Kirim teknisnya? ke saya aja ke 0815 915 5515. Enggak, maksudnya yang Kirim dari alamat. penerbit Andi kan mencari 5. Oh, kirim Iya, alamat. kirim alamatnya ke saya. Nomornya Berarti- sudah saya chat di WA. Ya, berarti kita undi lagi nih. Iya, betul. Ada 5 orang, Bu. Ya, kita undi lagi 5 lagi ya. Iya. Atau kita kasih yang bertanya lagi atau khusus ini aja Om namanya? Kayaknya waktunya sudah nggak cukup. Oke, berarti ini saja ya. Ini aja dulu. Yang ada aja dulu. Baik, ini pemenang buku 5 buku ya, kita cari. Ya. Dewi Indri. Dewi Indri. Kiki. Bu Anita. Anita. Nah, teman-teman bisa belajar nih bikin kuis kayak gini di kelas nih sama Bu Rita nanti. Bu Nuke. Bu Nuke, satu lagi.
Maria. Ibu Siti Maria. Iya, selesai. Oke, thank you. Jadi Ibu Devi Indri, Bu Kiki, Ibu Anita, Bu Nuke, sama Ibu Siti Maria ya. Ya, itu yang dari penerbit Andi. Baik Bapak Ibu, acara kita sudah berjalan selama 2 jam 17 menit, tidak terasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di acara pada malam hari ini, untuk khususnya untuk pejuang P3K, baik itu di tayangan live streaming maupun di Zoom meeting yang jumlah pesertanya tadi hampir 500 orang. Kami doakan Bapak Ibu selama mengikuti acara kita sudah 8 kali pertemuan. Semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu demi persiapan Bapak Ibu dalam mengikuti tes P3K di bulan berikutnya. Saya mewakili panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di acara pada malam hari ini. Semoga kami doakan Bapak Ibu bisa lulus P3K dengan nilai yang maksimal. Amin. Saya akhiri, pengumuman untuk para pemenang. Nanti bagi para pemenang silakan bisa menghubungi saya ataupun Om Jai ataupun langsung Ibu Iriani untuk konfirmasi. Saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara ini terdapat kesalahan atau kekhilafan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan sampai bertemu lagi di minggu depan di acara webinar APKS. Selama P3K ini belum ada ujian, kita insya Allah akan tetap mengadakan belajar bersama di setiap hari Sabtu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita, terima kasih Om Jai. Terima kasih. Ya. Makasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Bu Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bunda Iriani dan teman-teman semua. Ya, sama-sama Bapak. Ya. Sampai ketemu minggu depan dengan narasumber Bapak Eko Adi Saputro dari Rembang. Kita belajar bersama lagi karena persiapannya makin hari makin dekat, kita menuju ke soal-soal yang lebih hot dan lebih urgen. Ya alhamdulillah kita bisa mendatangkan mentor-mentor dari jenjang SD, SMP, SMA. Untuk yang SMK kita belum dapat. Karena mungkin kita belum ketemu ya, tapi insya Allah nanti kita siapkan. Ya, tapi Bapak Ibu nanti kalau mau belajar kuis sama Ibu Rita. Ya, kalau ada yang nanya, Bu Rita itu gimana cara belajar sama Bu Rita itu? Ada bukunya itu. Ada bukunya 25 tutorial. Nah, tinggal pesan aja. Keren. Ada bukunya. Ya. Terima kalau kasih. Kita belajar kan menarik, ada kuis-kuis. Makasih Bunda Iriani. Terima kasih. Teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Saya mohon pamit. Iya, sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Mohon izin, Om Jai, roomnya saya tutup dulu. Oke. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.